melalui nomor telepon 0214610322. Dan sudah ada penelpon pertama. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, Halo Bapak. ya dengan Prima di Magelang, Mbak. Oke, Pak Prima mau pilih berita nomor berapa, Pak? Nomor 2 yang tentang pinjol. Oke, ini berita selengkapnya untuk Anda. Fenomena pinjaman online atau pinjol dengan pencairan dana cepat begitu menggiurkan bagi masyarakat. Tetapi kemudahan uang utang yang diperoleh tersebut berujung pada tindakan di luar nalar jika tak sanggup melunasinya. Jerat pinjol pun tak pandang bulu, bisa menyasar segala tingkat pendidikan maupun profesi. Baru-baru ini, gegara terlilit utang pinjol karena merugi di investasi, mahasiswa Universitas Indonesia tega membunuh adik kelasnya sendiri. Tersangka Alta Fasal Basyah menikam korban di kosan kawasan Kukusan Beji, Depok, Jawa Barat hingga tak bernyawa karena ingin menguasai harta temannya itu. Tindakan kejahatan rela dilakukan tersangka demi melunasi utang pinjol 15 juta rupiah. Berapa sebenarnya utangmu itu, yang itu berapa totalnya? Utang saya cuma 15 juta, Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di 80 juta, Pak. Oh, 80 juta, kerugianmu 80 juta, utangmu 15 juta. 15 juta terpinjol dari teman-teman. Nah, termasuk kepada korban. Korban itu saya tahu, Pak. Berapa utangmu kepada korban? 200 ribu, Pak. 200 ribu. Jalan buntu untuk melunasi utang pinjaman online memicu orang untuk melakukan perbuatan apapun demi melepas dari tenor dan bunga mencekik ala pinjol. Bahkan sejumlah karyawan di kota Cilegon, Banten merampok gudang distributor rokok. Aksi para tersangka terekam kamera pengawas saat menjebol lokasi yang menjadi target curiannya. Berbekal kamera CCTV, polisi gerak cepat menangkap para tersangka. Setelah ditelusuri, motif para tersangka lagi-lagi karena terlilit utang pinjaman online. Total kerugian akibat pencurian itu mencapai 203 juta rupiah. Lalu, apakah pinjaman online bisa menjadi solusi cepat untuk mengatasi masalah keuangan yang mendesak? Dalam praktiknya, kenapa banyak yang terperangkap dan tidak sanggup untuk melunasi pinjol? Bukannya lepas dari pinjol, mereka yang tersangkut malah berujung masuk lapas. Tim TV One mengabarkan. Oke, itu sedikit tentang eh, tentang pinjol ya yang ada di sekitaran kita. Saya kira ini hanya fenomena gunung es. Kenapa fenomena gunung es itu yang tertangkap hanya, yang terungkap itu hanya sedikit, tapi sebetulnya di bawah ini banyak banget ya. Saya waktu minggu yang lalu mungkin saya sudah pernah cerita tentang pinjol ini ya, dari teman saya ada dua. Yang pertama dia terjerat, semuanya terjerat pinjol. Ya, yang pertama ini dia sampai stres dan akhirnya dia harus dilarikan ke rumah sakit. 1 minggu dia di rumah sakit dan akhirnya tidak tertolong. Ya, dia meninggal itu gara-gara stres dari pinjol ini yang tidak ada selesai-selesainya. Ya, dia merasa sudah melunasi, tapi ternyata eh, dari pihak pinjolnya sendiri menyatakan bahwa dia masih ada kekurangan sekian puluh juta yang harus segera dibayar gitu. Nah, kalau enggak nanti diteror sana sini, yang intinya adalah membuat dia malu. Lalu beberapa waktu yang lalu teman saya di WA Group dia menyatakan bahwa dia sedang terlilit masalah pinjol dan akhirnya ya karena dia harus menyerahkan salah satu syaratnya kan dia di apa ya, dia harus memberikan akses kepada si pemilik pinjol ini di handphonenya. Jadi nomor-nomor kontak yang ada di handphonenya ini dikuasai oleh si pemilik pinjol, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menteror ya. Jadi dia menggunakan nomor dari teman saya ini digunakan untuk apa, menjelek-jelekan orang lain ya, nomor ini apa, utang nggak lunas macam-macam, lalu ada lagi yang dikirimi gambar-gambar porno segala macam kayak itu. Dan akhirnya intinya adalah membuat orang ini merasa tertekan ya. Teman saya waktu itu dia bilang di grup bahwa hari ini saat itu maksudnya dia baru apa ya,
minta bantuan hukum dari pengacara supaya masalah pinjol ini dapat diselesaikan dengan baik, gitu ya. Nah, ini cerita-cerita tentang pinjol dan saya yakin kalian punya banyak cerita tentang pinjol ini yang mungkin dari pengalaman teman kalian sendiri. Ya mudah-mudahan tidak ada di antara kalian yang terjerat secara pribadi, gitu ya. Kemudian dari cerita-cerita orang lain segala macam lah, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang jadi fenomena yang saat ini sedang marak, ya. Sebelumnya kita bicara tentang eh, judi online. Nah, sekarang kita bicara tentang pinjol. Oke, saya minta beberapa dari kalian untuk menjawab soal nomor 2 atau nomor 3. Silakan memilih sendiri. Ya, saya nomor 2, Pak. Saya nomor 3. Yuk, silakan. Saya Pak, Ya, silakan. Ini siapa ini? Raffi. Rafif. Ya, Ya, Rafif. Silakan, Rafif. izin menjawab nomor 2. Nomor Mengenai 2, oke. dan kerugian orang menggunakan pinjol. Keuntungan pengguna pinjol, kemudahan dan kenyamanan. Pinjol memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman secara online dengan proses yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Oke. Tidak perlu mengunjungi kantor atau mengisi banyak dokumen, bisa meminjam uang kapan saja dan bisa meminjam uang berapapun yang diperlukan. Selanjutnya, kerugian menggunakan pinjol. Bunga dan biaya yang tinggi. Salah satu kerugian menggunakan pinjol adalah bunga dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Pengguna perlu memperhatikan tingkat bunga dan biaya yang dikenakan agar tidak terlilit utang yang membengkak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Rafif untuk jawabannya. Berikutnya silakan. Ya, Pak. Ya, Wahyu. Nomor berapa, yuk? Saya ingin menjawab nomor 3, Pak. 3. Ya, silakan. Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari pinjol? Untuk menghindari pinjol, kita dapat mengelola keuangan dengan baik, menabung, menghindari tabungan yang menyulitkan diri sendiri, mempertimbangkan alternatif lain, memikirkan keuangan jangka panjang. Sudah, Pak, cukup. Oke, terima kasih Wahyu untuk jawabannya. Yang lainnya, Ya, Pak. beberapa dari kalian silakan. Nomor 2, nomor 3. Kalau nomor 2-nya sama, mungkin bisa langsung lompat ke nomor 3. Mari silakan. Kalau nomor 2-nya agak beda, bisa aja disebutkan. Tapi kalau sama, lebih baik langsung milih nomor 3. Mari silakan. Saya Pak, Oke, Afra, silakan Afra. saya menjawab nomor 2 Pak. Nomor 2. Oke. Berikan keuntungan dan kerugian untuk orang menggunakan pinjol. Keuntungannya antara lain yaitu proses pengajuan pinjaman yang jauh lebih mudah dan tidak ribet hanya dengan foto KTP dan tidak ribet seperti bank konvensional. Oke. Berikutnya, Biasanya kerugian. untuk mendapat persetujuan pinjaman dari bank konvensional biasanya membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Dan kerugiannya antara lain yaitu penyalahgunaan data. Perlu diingat, aplikasi pinjol biasanya mensyaratkan nasabah untuk memfoto KTP sebagai syarat administrasi. Untuk aplikasi yang legal, dokumentasi KTP hanya dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan umum saja. Tapi bagi yang memakai aplikasi pinjol ilegal, data KTP itu bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Afra, terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya, silakan. 2 orang lagi. Saya Pak, nomor 3 Pak. Oke, Wisnu, nomor 3. Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari pinjol? Yang pertama, evaluasi total uang Anda. Yang kedua, belajar keuangan. Yang ketiga, jangan mengikuti gengsi. Jangan mengikuti gengsi. Oke, Wisnu, terima kasih. 1 orang lagi terakhir. Saya Pak, Oke, Wildan. Silakan, Dan. yang nomor 3 Nomor Pak. berapa, Dan? Nomor 3. Nomor 3. Oke, mari. Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari pinjol? 1, tidak membiasakan berutang. 2, manajemen keuangan. Yang selanjutnya, bekerja keras. Yang keempat, tidak tergiur judi online, Pak. Yang terakhir, membiasakan hidup sederhana. Sekian, Pak. Oke, terima kasih, Wildan. Ya, untuk jawaban-jawaban kalian yang sudah disampaikan maupun yang belum disampaikan, saya yakin kalian semuanya sudah menjawabnya dengan sangat baik, ya.
Permasalahannya adalah apa yang kalian tulis itu apakah menjadi satu spirit bagi kalian untuk menghindari dari pinjol. Sebetulnya kata pinjaman, orang meminjam itu sesuatu yang umum kalau kita lihat selama ini gitu ya. Karena keterbentur sesuatu maka dia terpaksa hutang ya untuk memenuhi kebutuhan dia. Ada dua kemungkinan, memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka ada konsekuensi logisnya. Kalau keinginan itu bisa diundur, tidak ada konsekuensi logisnya. Ya, itu hanya lebih arahnya untuk pemuasan diri sendiri. Gitu. Kalau keinginan, ya kebutuhan contohnya apa? Untuk makan misalkan, ya namanya juga orang mahasiswa misalkan awal datang ke Jogja biasanya nggak megang duit banyak selama ada di kota sendiri. Kemudian sekarang ada di Jogja dikasih uang 1 bulan untuk harapan orang tua adalah 1 bulan ini bisa diawet-awet, tidak bisa dihemat-hemat sana sini. Dan akhirnya uang itu bisa cukup bahkan kalau memungkinkan bisa ditabung dari ada sisanya. Tapi kan seringkali yang namanya orang gitu kan kebutuhan ini kadang terkalahkan dengan adanya keinginan, ya keinginan untuk ini, memiliki ini, keinginan untuk pergi ke sini, keinginan untuk mendapatkan ini segala macam. Nah ini yang akhirnya apa yang kita miliki ini menjadi kurang, gitu ya, kurang. Karena apa? Kita memenuhi keinginan. Keinginan itu nggak ada batasnya, unlimited. Kalau kebutuhan itu ada batasannya. Kita makan 1 piring ya udah kenyang ya sudah, 1 porsi nasi ya sudah. Nggak mungkin karena uang kita banyak lalu kita makannya 1 ceting gitu ya, 1 tempat nasi yang gede itu pakai untuk makan sendiri ya. Saya kira perut kita pasti akan jebol gitu ya. Kecuali memang daya tampung dari perut kita itu memang memang sangat besar gitu ya. Kalau saya lihat di konten-konten YouTube itu kan ada yang makan sampai 3 kilo gitu ya, 3 kilo makanan itu dia makan sendiri. Saya nyembayangin 3 kilo itu perutnya gedenya seberapa ya gitu. Ya, tapi ya memang dia punya kelebihan di situ. Ya, yang kemudian saya nggak tahu ini kelebihan atau kekurangan yang akhirnya dia bisa manfaatkan menjadi satu hal yang unik dan akhirnya menjadi tontonan orang banyak dan subscribernya jadi luar biasa banyak bahkan jutaan gitu ya dan dia mendapatkan uang banyak dari sini. Oke, nah jadi ini yang saya bilang bahwa kenapa sih kita jatuh ke pinjol kemudian ya karena kita ingin memenuhi keinginan kita. Ya. Wah ini misalkan tadi disebutkan sedikit menyinggung tentang judi online. Nah uang kita habis, wah gimana ini? Ya udahlah pinjol, toh pinjol juga gampang. Ya sangat mudah untuk mendapatkan uang di pinjol. Nah, saking mudah, sesuatu yang mudah dengan agunan yang sangat ringan, bisa dikatakan agunannya cuma 2 setahu saya loh ya. Yang pertama adalah KTP, foto KTP, kemudian yang kedua adalah akses ya dari pemilik atau provider pinjol ini mendapatkan akses dari handphone kita. Oke. Nah, kalau akses dari handphone kita ini artinya apa? Ya dia bisa mengambil semuanya. Ya mungkin ada sebagian yang memang dari awal itu jaga-jaga akhirnya punya nomor 2 gitu. Tapi kalau handphonenya sama kan sama halnya seperti dia mempunyai akses yang banyak di sini. Tapi kalau pemilik pinjol juga nggak bodoh-bodoh juga. Kalau misalkan kita ngomong gini, Pak, saya punya handphone satu lagi, isinya cuma nomor tok, kontak-kontaknya juga nggak ada, saya pakai untuk pinjam di online. Ya, belum tentu si pemilik pinjol akan memberikan, karena dia tahu, wah ini kok nggak ada kontak yang lain, isinya cuma nomor ini sendiri, handphone ini isinya kosong. Ya, bisa aja ditolak. Karena apa? Ya, mereka tahu bahwa ini handphonenya ini mesti hanya untuk pinjam, kemudian setelah itu nomor kontaknya dibuang, ya sudah selesai gitu kan. Tapi handphone utamanya tidak digunakan, itu pasti pihak pinjol sudah mengantisipasi itu. Jadi pada intinya adalah pihak pinjol juga tidak serta-merta memberikan uang dengan mudahnya, gitu ya. Mereka pasti akan melihat siapa orang yang meminta ini, karena tidak ada kaitan apa-apa. Ketemu aja enggak, kantornya aja kita nggak ngerti. Taunya ya cuma lewat aplikasi, kita langsung mendapatkan, kita mengajukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada, biasanya syaratnya sangat mudah, dan saat itu juga langsung ditransfer uang yang kita butuhkan. Nah, setelah itu ya tergantung dari bagaimana kita bisa mulai mencicil atau mungkin melunasi berikut dengan bunganya segala macam. Dan ingat,
bunganya adalah bunga harian, bukan bunga bulanan, ya, bunga harian. Jadi itu bunga berbunga. Makanya ada orang bilang, saya tuh pinjam cuma 1 juta. Kenapa bisa berkembang menjadi 5 juta? Lah 4 jutanya dari mana? Lah coba dilihat di situ. Bunga berbunga harian, hari ini belum dilunasi, maka ya pasti dong kalau hari ini kita pinjam besok dilunasi ya nggak usah pinjam dong, ya. Maka kita pasti butuh waktu sekitar 1 bulan lah menunggu kiriman uang dari orang tua. Ya kalau cukup, kalau nggak cukup, maka ini kan 30 hari bunga berbunga jadinya. Ya, bunga berbunga maksudnya induk plus bunga hari ini belum dilunasi, untuk menghitung bunga berikutnya di hari kedua maka akan ditambahkan induk plus bunga hari pertama. Nanti hari ketiga induk, bunga pertama, bunga ketiga, nah itu menjadi bunga di hari ketiga dan seterusnya. Jadi lama-lama itu putarannya makin gede gitu ya, makin besar. Ya memang kita akui bahwa peminjaman lewat bank konvensional itu tidak semudah yang kita bayangkan. Harus ada agunan, disurvei, macam-macam lah. Ya, belangko-belangko yang harus kita isi. Tidak serta-merta pihak bank konvensional bisa memberikan uang. Ya, karena mereka akan melihat kredibilitas atau kemampuan dari orang ini kira-kira bisa melunasi apa enggak. Ingat, ini bisnis masalahnya. Ya, kalau udah ngomong bisnis, ya tidak ada unsur kemanusiaan di dalamnya, tidak ada unsur empati di dalamnya. Ya sudah, makanya aturannya seperti itu ikutin. Itulah kenapa yang saya sangat apresiasi ada ajaran di agama Islam yang menyatakan bahwa jangan pinjam karena di situ ada riba. Kalau kita ingin membeli sesuatu, memiliki sesuatu, ya gunakanlah dengan uang kita. Bapak uang kita, yaitu yang digunakan. Jangan pakai utang, karena utang di situ akan memunculkan bunga atau riba. Itu satu konsep yang bagus kalau saya bilang. Kita ingin beli ini, motor, ya udah simpen uang. Sampai suatu saat kita punya duit yang cukup, nah baru kita pergi ke dealer, kita beli motor. Nyaman rasanya motor ini milik kita sendiri, nggak pakai utang-utangan. Tapi kan tidak serta-merta bahwa semuanya itu kemudian nggak pakai utang. Misalkan, suatu saat kalian udah lulus, kalian akan memiliki rumah, ingin beli rumah. Ya jelas, rumah butuh uang yang gede, ya besar. Apalagi di Jogja harga rumah mahal, karena lahan di Jogja kan mahal tuh tanahnya. Sehingga kalian harus misalkan untuk satu rumah harganya 800 juta. Nah, kapan kita mau ngumpulin uang sampai 800 juta? Bisa-bisa sampai kita usia 40-50 tahun baru bisa membeli rumah. Ya. Apakah dengan kita nabung sekitar 20 tahun kayak gitu, kemudian harga rumahnya masih sama? Ya jelas pasti beda. Ya, karena ada perkembangan rumah yang dulunya harga 800, bisa aja pada saat kita udah siap duitnya harganya bisa menjadi 1,5 miliar jadinya, ya karena nilai uang hari ini dengan 20 tahun yang akan datang kan beda. Hari ini kita megang uang 100.000 berbeda dengan 20 tahun yang akan datang kita memegang uang 100.000 juga. Hari ini kita bisa pakai untuk macam-macam, satu hari dengan 100.000 itu bisa aja uang itu lebih gitu ya, kita masih punya sisa. Tapi di tahun 20 tahun yang akan datang, uang 100.000 itu paling hanya untuk beli satu item umum yang hari ini itu udah habis gitu. Ya, nah, ini yang terjadi. Jadi kan jadi satu tarik ulur gitu ya. Tapi yang pasti adalah pinjol ya, terlepas dari keuntungannya apa, yang cepat, nggak ribet, macam-macam. Tapi sebetulnya keinginan mereka di situ kan pemilik pinjol ini punya sesuatu. Mereka ingin mengeruk sebanyak mungkin uang kita. Oke. Jadi kerugiannya lebih banyak ruginya daripada untungnya. Mau pinjol itu sudah terdaftar resmi di OJK, ya, Lembaga Keuangan Negara, ataupun tidak, saya bilang semuanya tetap rugi. Ya. Yang rugi kita sebagai nasabahnya atau sebagai pihak konsumen. Ya. Kerugian pasti ada di tangan kita, nggak mungkin. Ya, mereka pinjol itu kemudian memberikan keuntungan bagi kita, kemudian bagi keuntungan, nggak ada. Pinjol itu selalu berpikir bagaimana menarik uang kita sebanyak mungkin gitu ya. Ya pasti, karena namanya orang bisnis itu ya sesuatu yang mereka pasti akan berpikir uang dan uang. Nah ini yang saya mau bilang pada kalian, yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama Islam itu ya pinjol ini salah satunya.
Ya, rentenir itu kan nggak ada bedanya dengan rentenir kan. Kalau rentenir mungkin itu kita ketemu langsung tatap muka, tapi kalau pinjol kan lewat online, nggak ada tatap muka. Dan sebisa mungkin dari pihak providernya pun juga tidak akan memberitahukan tempatnya di mana. Nah, kalau nggak nanti digerebek polisi, yang datang polisi malah. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk menghindari pinjol ini? Ya, tadi lagu yang kalian dengarkan itu memang sengaja saya putarkan. Itu ada satu di akhir dari lagu itu ada suara ibu-ibu, ya itu kan kerinduan dari seorang anak yang kehilangan seorang ibu untuk selamanya. Ya, dia rindu dengan ibunya, dia rindu dengan nasihat-nasihat ibunya, rindu dengan makanan ibunya. Dan ada suara sang ibu waktu masih hidup, ya selalu bersyukur, ya kan, bersyukur dari apa yang diberikan oleh Tuhan, ya selalu rendah hati dan bersyukur dari apa yang diberikan oleh Tuhan. Oke, saya mengambilnya dari bagian yang kedua karena kaitannya dengan pinjol ini. Bersyukur dari apa yang diberikan pada Tuhan. Memang sulit, oke ya, memang sulit untuk bersyukur, itu sulit, ya sangat mudah diucapkan, sangat sulit untuk dijalankan. Oke. Apalagi kalian masih muda-muda kayak gitu ya. Kalau saya, seusia saya gitu ya, itu sih udah bisa dikatakan semuanya sudah ada, sudah dapat, ya akhirnya kita bersyukur. Bisa dengan mudah. Tapi kalau untuk kalian yang masih berjuang, ya, berjuang untuk mencapai kesuksesan, sesuai dengan apa yang kalian targetkan, apakah ya kemudian bisa bersyukur? Sulit. Saya sendiri juga ngalami. Awal-awal saya lulus dari kuliah, kemudian saya mulai meniti karir di tempat kerja. Ya banyak hal di mana saya sendiri, waktu itu saya pernah ngomong sama istri saya, eh, apa saya minta izin ke dia untuk lebih mengejar uang, ya, mengejar karir. Nah itu yang saya lakukan. Ya, jadi saya minta izin. Kenapa minta izin? Karena saya pasti akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan saya, di mana keluarga bisa dibayangkan itu hanya mendapatkan dari sisi finansial, tapi dari sisi kasih sayang tidak ada. Waktu itu pernah saya masuk sampai usia 40-an, ya. Tapi setelah itu saya mulai sadar bahwa apa yang saya kejar itu tidak ada gunanya. Ya, kehilangan semuanya. Dan akhirnya dengan waktu yang masih ada, ya saya mulai menata diri, kemudian mulai bersyukur dari apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang ada di depan saya selalu mengucap syukur. Itulah kenapa kalau kita makan, kita harus berdoa dulu. Itu kan salah satu wujud syukur gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya coba untuk kembali, ya, kembali kumpul dengan keluarga, ngobrol dengan mereka, keberadaan diri saya ada di situ. Jadi udah nggak terlalu berpikir, ya mungkin kalian bilang, ya karena Bapak punya semuanya, sudah dapat. Jadi ibaratnya kalau orang makan itu udah kenyang gitu ya. Nah, kalau kami kan kelaparan, Pak. Ya, oke, saya memang bisa memahami itu. Makanya kalau kalian masih mau ngejar karir, uang, ya lebih mengutamakan, wah nanti ada gaji yang di sana lebih gede, kalian akan lompat ke sana. Kemudian nanti ada yang menawarkan dengan fasilitas yang lebih baik, kalian lompat lagi sana sini segala macam. Saya bilang itu sesuatu yang wajar, ya. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita bisa mengelola apa yang kita miliki. Jangan sampai ada istilah, ini kan jadi ibaratnya gini, toh, masalah ini kan dari dulu sudah ada. Ada istilah besar pasak daripada tiang. Itu kan peribahasa dari zaman nenek moyang, ibaratnya dari zaman dulu itu besar pasak daripada tiang. Maksudnya pemasukan kita itu, pengeluaran kita itu lebih besar daripada pemasukan. Nah, kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, artinya kan ada yang minus. Nah, minus itu gimana? Yang mana yang mau kita penuhi? Ya, akhirnya kalau kita masih punya aset, ya asetnya dijual. Kalau misalkan udah nggak ada lagi yang bisa kita jual atau kita sayang ini untuk menjual aset, ya terpaksa kita utang. Nah, kalau hutang sesuatu, apakah hutang itu nggak boleh, Pak? Boleh. Kalau hutang itu untuk sesuatu yang produktif. Produktif maksudnya apa? Contoh, kalau saya beli rumah, gitu ya, beli rumah itu produktif. Loh, kenapa? Karena harga rumah makin lama makin mahal. Saya masih ingat waktu saya beli rumah saya yang sekarang saya tinggali per meter, kan saya beli tanah kosong gitu ya. Per meternya 450.000 tahun 2010 awal. Itu 450.000 per meter persegi. Lalu saya bangun rumah di atasnya, kemudian berjalannya waktu, hari ini
tanah yang saya tinggali ini itu harganya sudah sedikitnya itu 3 juta. Ya. Selisih berapa? 13 tahun bisa dikatakan. Udah naik menjadi 3 juta. Dari 450 menjadi 3 juta. Saya udah bilang, ya ini kalau saya beli hari ini aja saya belum tentu bisa membeli gitu. Dengan harga 3 juta per meter persegi. Saya coba untuk kalikan dengan luas tanah saya plus bangunan. Waduh, saya bilang ini kalau rumah ini saya jual 1 miliar aja, itu cepat banget. Dan 1 miliar. Tapi setelah itu saya udah nggak bisa lagi membeli. Kecuali saya naik lagi, rumah saya kan di apa ya, dekat dengan Stadion Maguwoharjo ini ya, terpaksa ke utara, naik ke lereng Gunung Merapi yang harganya masih tanah lagi atau rumah di sana, kemudian saya tinggal. Jadi lama-lama kan saya semakin mendekati puncak Merapi. Nanti lama-lama kalau saya modelnya beli kemudian jual lagi, beli jual lagi, saya naik terus. Nah, rumah saya nanti bisa di dalam kawah Merapi itu jadinya. Ya, nggak bisa lagi mau naik lagi kemana naiknya. Nah, ini ya jadi kalau apa yang kita bisa lakukan untuk menghindari pinjol ini sebetulnya bukan hanya pinjol sih, ya yang lain misalkan kayak judi online atau hal yang lain. Maka yang kita bisa lakukan adalah yuk kita atur keuangan kita dengan baik. Itu sesuatu yang normatif, Pak. Iya. Tapi kita coba untuk mengingat kedua orang tua kita yang saat ini, bagi kalian yang ikut kuliah saya, pernah berpikir apa yang dilakukan oleh ayah kita ya, kerja dia bagaimana ya, kerja beliau bagaimana. Ibu kita pontang-panting mengatur uang yang mungkin sangat terbatas dari penghasilan ayah kalian. Dia harus mengatur benar. Jadi sampai suatu saat mungkin kalau kita lihat kalau satu rumah gitu ya, atau mungkin kita pas pulang ke rumah orang tua, kita melihat ada lauk yang ala kadarnya, mungkin hanya nasi, sayur, kemudian ada tahu, tempe, mungkin hanya sepotong ikan asin, kemudian kita makan bersama berikut dengan sambal, lalu kita bilang, oh makan kayak gini dagingnya kok ya daging kecil gitu. Ingat bahwa apa yang dilakukan orang tua itu kan berpikir bagaimana uang yang ada yang terbatas ini saya hemat benar-benar untuk pengeluaran keluarga, tapi ada sebagian yang dikirimkan untuk anak saya yang kuliah di Jogja, ya, atau di simpan sebagian untuk kuliah anak saya kalau tinggal di Jogja. Nah itu harus dipikirkan bagaimana ya, supaya kita bisa bersyukur, wah orang tua masih bisa memberikan uang sekian. Ya, kita harus bisa berempati dengan kedua orang tua kita. Itu sebagai motivasi kita. Jangan kemudian kita berpikir diri sendiri, yang penting saya menghabiskan ini, nah habis minta orang tua. Loh nanti dulu, kalau orang tua kita itu berlebih, uang itu tidak ada serinya, saya yakin orang tua kalian akan memuliakan kalian ke luar negeri kemungkinan, bukan di dalam negeri. Ya, saya nggak ngomong amikom ya, tapi keinginan orang tua itu ya mengirimkan kalian pergi ke luar negeri, kuliah di luar negeri, kemudian balik, kalian akan menjadi orang yang lebih gitu. Tapi karena keterbatasan ya maka mereka akan bilang ya udahlah di dalam negeri lah. Ya. Kalau yang di Jogja ya mungkin akan bilang ya udahlah nggak usah jauh-jauh di Jogja aja. Kalau kamu kuliah di luar kota biayanya mahal, kamu harus hidup sendiri, ya kemudian harus sewa kos, makan macam-macam. Tapi kalau kamu satu rumah kan ibaratnya hanya biaya untuk transport, kemudian biaya kuliah gitu ya. Tapi kalau untuk kalian yang datang ke Jogja, ya kalian penuhi untuk kos, makan, dan macam-macam gitu. Nah, ini yang harus kita menjadi motivasi bagi kalian ya untuk melihat orang tua bagaimana pontang-pantingnya mereka. Nah, kalau kalian sudah bisa berempati di situ, saya yakin kok berapapun uang yang kalian miliki itu kalian pasti akan bersyukur. Cerita dikit dari pengalaman saya pribadi. Ya. Saya dari keluarga yang tidak mampu. Ya. Bisa dikatakan itu awal di tahun pertama sih saya bilang saya hidup berkecukupan, terus terang aja. Ya. Berkecukupan udah. Tahun 92 saya dapat kan asal saya dari Solo gitu ya. Saya balik seminggu sekali saya pasti pulang dan kuliah saya itu cuma hari Senin, Selasa, Rabu. Ya, di semester 1. Senin, Selasa, Rabu. Oke. 1 minggu saya kan pulang itu mesti di hari, kalau nggak Rabu sore, Kamis pagi, saya pulang ke Solo. Artinya kan uang yang diberikan oleh orang tua saya selama saya di Jogja kan kalau cukup ya saya pakai untuk pribadi saya sendiri dong. Saya datang ke Jogja itu hari Minggu,
Ya, kemudian hari paling lambat lah Kamis saya udah balik ke Solo. Nanti setiap kali mau balik ke Jogja, saya selalu dikasih uang 1 minggu oleh orang tua. Besarannya berapa tahun 92? 50.000. Mungkin bagi kalian uang 50.000 hari ini nggak ada artinya, tapi tolong diperhatikan. Tahun 92 harga satu piring nasi goreng spesial ada telurnya itu cuma Rp500. Oke. Tahun 92 itu satu piring nasi goreng itu cuma Rp500. Jadi bisa kalian bayangkan untuk makan sampai habis Rp1.000 waktu itu. Sekali makan Rp1.000 itu udah mewah. Oke, udah mewah itu. Bisa makan pakai daging sapi, bisa ditambah lagi dengan ayam, daging ayam, atau misalkan daging ayam plus telur, berikut dengan sayurannya, nasi, dengan minumnya, ya, dengan minum. Maka 1.000 itu bisa dikatakan udah sangat hebat gitu loh. Saya bisa menghabiskan sekali makan 1.000 itu, wah itu udah boleh sombong ceritanya gitu ya. Nah itu di tahun pertama, oke. Tahun pertama semuanya saya dicukupin, bahkan uang itu lebih dari cukup. Untuk naik kereta api, ya untuk bayangkan aja, kereta api itu dari Jogja ke Jogja ke Jakarta itu kereta ekonomi itu cuma Rp7.500. Kenapa saya hafal? Karena saya punya saudara di Jakarta, jadi sesekali 2 minggu sekali saya ke Jakarta. Saya nyimpen uang yang 50.000 itu, kemudian sisanya saya pakai untuk sangu ke Jakarta. Itu bisa untuk PP loh, ya, PP untuk beli tiket, kemudian habis itu saya pakai untuk jalan-jalan di Jakarta. Itu bisa. Tapi di semester ketiga, orang tua saya jatuh pilot, bisa dikatakan gitu. Semua habis. Orang tua saya waktu itu masuk semester 3 itu waktu itu liburan panjang gitu ya. Itu menawarkan ke saya, kamu mau kuliah atau mau berhenti kuliah? Orang tuamu sudah nggak mampu lagi biayai kamu. Kalau kamu mau tetap kuliah, kamu jual motor. Ya, waktu itu saya punya motor itu tahun 90-an itu hebat banget ya, karena di Jogja itu masih banyak sepeda. Orang naik motor itu bisa dikatakan nggak banyak gitu. Nah, saya waktu itu pakai motor. Orang tua bilang, kalau kamu mau kuliah, motor itu kamu jual. Kamu simpan di bank, kamu pakai untuk biaya kuliahmu selama ada di Jogja. Untuk biaya hidup, ya bagaimana caranya nanti orang tua akan coba untuk mencarikan. Ya, ditambah lagi kalau kamu punya kesempatan ya cobalah kamu cari-cari uang di Jogja untuk meringankan beban orang tua. Atau kalau kamu masih tetap mempertahankan motormu ya kamu jadi tukang ojek. Ya, kamu pakai itu motor untuk cari duit. Nah, akhirnya saya memilih untuk tetap kuliah. Kalau enggak kan kita nggak mungkin ketemu saya nggak mungkin jadi dosen kalian gitu kan kalau saya memilih opsi untuk berhenti kuliah. Tapi waktu itu saya bilang saya lebih memilih kuliah. Maka motor terpaksa, ya motor kebanggaan saya itu terpaksa saya jual. Harga motor saat itu, kalau kalian mau tahu, itu harganya cuma 3.250.000 untuk satu motor. Oke, 3.250.000 itu untuk beli motor baru, bukan motor bekas. Nah, saya akhirnya jual, lalu saya masukkan ke tabungan, saya akan gunakan untuk kuliah. Jadi kuliah waktu itu saya itu hanya habis satu semester itu nggak lebih dari 300.000 ya, gitu. Untuk biaya kuliah, ya untuk SPP-nya itu. Nah, jadi yang dulu saya bisa banyak duit, saya bisa beli ini, beli itu, bukan lagi kebutuhan tapi keinginan yang saya penuhi. Saya harus menghemat itu semuanya dalam waktu singkat. Sampai suatu saat, ya, itu yang membuat saya kemudian termotivasi, saya harus segera lulus karena saya tidak mau membebani kedua orang tua saya. Orang tua saya itu kan punya warung gitu ya, warung di depan rumah. Kemudian waktu saya pulang itu mau balik ke Jogja sore-sore saya masih ingat banget. Saya minta sangu ke ibu saya. Saya bilang, Bu, saya mau balik ke Jogja. Saya nggak berani ngomong minta sangu, tapi sebagai seorang ibu ya pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sedikit sangu walaupun tidak banyak. Oke, lalu dia bilang, coba kamu ke bank sebelah, kamu ambil duit di sana. Ya, coba lihat di situ ada duit berapa.
kalau nggak salah ada 23.000 sekian, kalau nggak salah 20-an ribu sekian. Itu bisa diambil dulu, zaman dulu itu kan bisa ngambil semua tabungan gitu ya. Lalu saya bilang sama ibu saya jumlahnya sekian, udah kamu ambil 20.000. Kamu ambil, kamu jadikan sebagai sangu. Kemudian 20.000 itu kan itu untuk 1 bulan loh, jangan bilang 1 minggu ya. Tolong dibayangkan waktu itu 1 minggu saya dapat 50.000, sekarang 20.000 itu untuk 1 bulan. Jatuhnya kan luar biasa jauh gitu ya. Lalu ibu saya juga nggak tega, saya pulang ke Jogja, balik ke Jogja dengan membawa uang 20.000. Akhirnya diambil kotak uang. Ya, kotak uang itu uang receh-receh, ya uang receh, nggak ada uang kertas, nggak ada uang koin itu, uang koin itu diambil semua oleh ibu saya, kemudian dikasihkan ke saya. Semua diambil, jadi kotak uang itu kosong plong. Dah, beliau nggak pernah ngitung jumlahnya berapa, cuma ditaruh di atas tangan beliau, kemudian dikasihkan ke saya. Nih, mama tambahkan. Kamu pakai selama kamu ada di Jogja. Saya juga nggak berani menghitung. Ya. Yang pasti adalah saya pulang ke Jogja waktu itu naik bis, karena sebelumnya kan naik motor, karena motor dijual kan. Saya naik bis. Ya, saya pegang uang itu. Hampir nangis beneran. Ya, hampir nangis. Karena saya mikir gini, bukan karena jumlahnya. Tapi karena saya waktu itu bilang sama ibu saya, terus nanti di sini makan apa? Ibu saya cuma ngomong gini, nggak usah mikirin kita yang di Jogja, di Solo. Yang penting kamu. Kalau di sini ada warung, ada toko, orang bisa datang beli. Di situ kita bisa pakai untuk makan. Untuk makanan, untuk makan malam sudah siap. Nasi, lauk, semuanya sudah siap. Jadi kami tinggal memikirkan besok pagi. Sembari berharap dari sisa hari ini ada orang yang datang untuk membeli, dari membeli keuntungannya bisa dipakai untuk makan besok pagi. Tapi kalau kamu ke Jogja, kamu kehabisan uang, kamu mau minta sama siapa lagi? Kalau di sini masih ada toko, ya. Bapak saya juga ikut di situ ya, mengelola ya bukan toko lah, kalau saya bilang itu warung kecil, gitu ya, hanya jual ya kebutuhan sehari-hari yang bisa dikatakan persaingan sudah luar biasa. Saya sendiri kalau datang duduk di situ jaga toko itu ya sehari ya belum tentu banyak orang datang gitu ya. Nah, tapi ibu saya bilang kamu ke Jogja, kamu dengan uang yang ada ini kalau habis kamu nggak mungkin akan minta orang lain. Kamu minta ke orang tua juga belum tentu bisa kami memberikan. Nah, itu yang membuat kemudian saya berpikir saya harus benar-benar kuliah yang baik. Kemudian saya akan gunakan kepercayaan orang tua ini, saya akan membanggakan mereka. Kuliah yang baik, selesai cepat. Saya nggak mau yang lain. Ya nggak nengok kanan kiri. Pandangan saya cuma satu, saya harus selesai kuliah dengan secepat mungkin nilai yang tinggi. Dan yang saya lakukan waktu itu mencari uang ini, cari ini, jadi asisten dosen waktu itu. Ya, jadi asisten dosen lumayan, ya bisa dapat duit dari situ sehari itu sebulan itu 300.000, lumayan loh, uang 300.000. Bayangkan waktu saya masih diberi orang tua seminggu kan 50.000, artinya 1 bulan kan 200.000. Jadi asisten dosen 300.000, enggak? Jadi orang kaya bener ini waktu itu saya. Wah, itu yang saya kejar habis-habisan. Ya, 1 bulan saya dapat uang. Ya tergantung dari jumlah pertemuan. Saya bisa dapat itu. Kemudian saya coba untuk memanfaatkan momen-momen tertentu, jual parcel, kirim ke teman-teman. Nah, dari sini kemudian mendapatkan sedikit tambahan-tambahan yang saya bisa pakai untuk membayar kos, saya bisa pakai untuk biaya hidup saya. Kemudian kalau untuk uang kuliah saya ambil tabungan. Ya, dari tabungan itu saya pakai untuk biaya SPP. Nah, sembari saya sendiri juga mulai menabung waktu itu benar-benar saya menghemat habis-habisan. Tapi karena kondisi, ya, karena kondisi yang memaksa saya seperti itu. Belum tentu loh kalau kondisinya baik kemudian bisa mengatur uang dengan mudahnya. Ya, karena tinggal minta orang tua aja. Nah, ini dari sedikit cerita saya, mungkin ada kesamaan dari kalian. Ada, oh ya Pak, saya juga hampir sama dengan nasib Bapak, orang tua saya nggak gitu mampu. Ya udah, ayo jadikan sebagai motivasi. Supaya apa? Supaya kalian bisa kuliah dengan baik. Kalian punya cita-cita, kalian baru semester 1. Masih panjang hidup kalian menjadi mahasiswa. Masih sekitar ya antara 3,5 sampai 3 tahun. Karena kuliah itu paling cepat bisa 3,5 tahun ya. Tergantung nilai kalian, kalau tinggi ya kalian bisa mempercepat kuliah. Tapi kalau enggak ya rata-rata 4 tahun, bahkan ada yang lebih. Ya, tergantung dari
kemampuan kalian sendiri untuk bisa mendapatkan prestasi yang bagus selama kuliah. Nah, ini yang saya mau bilang pada kalian. Jadi dengan kita menghindari, dengan cara seperti itu, mensyukuri apa yang kita miliki, kita mencoba untuk melihat dari perjuangan kedua orang tua kita, kemudian kita bersyukur dari apa yang diberikan oleh mereka, dan kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita, itu bentuk dharma bakti kita sebagai seorang anak. Orang tua tidak akan minta uang pada kalian. Sampai kapanpun, kalian mau lulus dari Amikom, kalian kerja, kalian menjadi orang yang sangat sukses, uang bisa dikatakan bukan lagi jadi masalah bagi kalian. Ingat, orang tua tidak pernah meminta uang ke kalian. Walaupun mereka hidup berkekurangan. Mereka akan diam. Ya, mereka tidak akan menuntut anaknya. Orang tua hanya bilang gini, ya kita hanya tahu mereka, anak kita itu memang sukses, jadi orang sukses, jadi punya karir yang bagus. Tapi kan kita hanya melihat dari luar. Karena mereka orang tua udah tahu. Ya, pengalaman orang tua itu bukan lagi pengalaman anak kemarin sore, oke ya. Orang tua udah tahu bahwa antara apa yang nampak dengan yang tidak nampak di balik itu ada sesuatu yang mungkin jauh lebih besar. Ya, orang tua bisa bilang, ya memang anak kita itu sukses, dia punya karir tinggi, kemungkinan gajinya besar, tapi kan kita nggak tahu kebutuhan dia sehari-hari itu bagaimana. Kalau kita bebani anak kita dengan meminta sebagian uang itu untuk kita, hidup kita, ya orang tua rasa-rasanya nggak tepat. Ya, orang tua pasti akan diam, berusaha semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang dimiliki orang tua itu, ya berapapun pendapatannya yang dihasilkan orang tua itu yang mereka konsumsi. Kalau anak nanti akan memberikan, ya bagi mereka itu mereka akan terima. Walaupun mereka akan bilang, kamu punya kebutuhan udah cukup belum? Itu mesti. Kebutuhanmu udah cukup belum? Kalau memang belum cukup, jangan bantu orang tuamu. Kamu penuhi kebutuhanmu dulu. Nah, kita pasti akan bilang, enggak, ini sudah ada kok. Ya sudah diterima. Ya, orang tua akan sangat bersyukur. Berapapun yang kalian berikan itu, orang tua itu senangnya minta ampun. Ya, walaupun uang itu tidak seberapa ya. Tidak seberapa, tapi bagi mereka itu sangat berarti. Nah, itulah bentuk cinta orang tua pada kita. Jadi saya mau bilang pada kalian, yuk, ya, jangan kecewakan mereka. Semester ini mau selesai. Satu yang bisa kita berikan hadiah ke orang tua adalah apa? IP kalian. Nilai kalian diberikan kepada orang tua. Ibu, Bapak, alhamdulillah, puji syukur, ini loh IP anakmu. Dilihat, wah, anak saya IP-nya tinggi, 3 koma. Ya, itu senang banget. Yang paling senang itu orang tua. Nggak mungkin. Anak itu memang senang. Tapi yang paling bangga itu orang tua. Bapak kalian itu akan ngomong kepada siapapun. Kalau dia dulu temu, anakku kuliah, nilainya sekian. Anakku kuliah, nilainya sekian. Mungkin bagi teman-teman ayah kalian itu membosankan. Karena orang tua ayah kalian selalu membanggakan kalian. Tapi itu bentuk bangganya orang tua bangganya orang tua pada kalian. Ya, diberikan kepada orang lain, ditunjukkan pada orang lain. Ya. Besok pada saat wisuda apalagi, yang paling berbahagia adalah orang tua. Tidak ada yang lain. Anak memang senang, ya, tapi orang tua itu akan sangat bangga. Di belakang sana itu, si ibu pasti namanya ibu kan, dia lebih melankolis daripada kita cowok. Ya, si ibu ini pasti pada saat nama kalian, bayangkan kalian naik di atas panggung, dipanggil untuk mendapatkan ijazah berikut dengan gelar sarjana komputer. Bayangkan berapa tahun yang akan datang. Kalian pakai toga, kemudian datang ke satu gedung, didampingi kedua orang tua kalian. Kursinya berbeda, ya. Yang wisuda sendiri, belakang itu orang tua atau tamu-tamu yang mendampingi kalian. Pada saat itu kan nanti satu-satu dipanggil itu, ya. Toga ini tali toga itu akan dipindahkan, menandakan bahwa kalian sudah tuntas untuk pendidikan S1-nya. Dipanggil lalu disebutkan nama berikut gelarnya, sarjana komputer. Wah, satu-satu maju. Ya. Pada saat nama kalian disebutkan, saya yakin ibu kalian di belakang itu nangis. Ya. Nangis melihat, waduh, anak saya sudah lulus. Ya. Dunia sekarang terbuka untuk dia. Karir yang bagus akan terbuka untuk dia. Si bapak
Ya, kalau bisa nangis dia akan nangis. Tapi si bapak biasanya diem. Dalam hatinya memang dia akan terharu untuk melihat itu. Ya, tapi seorang bapak harus kelihatan tough di sebelah istrinya. Dia akan tetap dengan wajah coolnya dia gitu ya, hanya diem, tapi sebenarnya bangganya minta ampun. Nah, setelah itu kalian mau minta apa aja lah, wes. Setelah wisuda kalian ngomong sama orang tua, Pak, Ibu, saya mau wisuda. Habis wisuda kita foto bersama di studio ya. Pasti orang tua bilang, ya. Nanti setelah itu kita bilang, nanti habis itu kita makan-makan di restoran yang mewah ya. Saya ingin merayakan ini wisuda ini dengan penuh kebahagiaan. Wisuda kapan lagi? Seumur umur, seumur hidup sekali ini. Wah, orang tua bilang setuju. Ya. Kalian minta apa aja dikasih. Karena yang paling bangga orang tua. Nah, kalau kalian tidak bisa memberikan yang terbaik selama kuliah, yang paling kecewa adalah orang tua. Kebalikannya seperti itu. Ya, nilai yang jelek, kemudian nggak lulus, bahkan kuliahnya asal-asalan. Yang paling sedih adalah orang tua. Bagi kalian kuliah di rumah, yang saat ini ikut kuliah Zoom di rumah, saya berani jamin. Orang tua kalian akan lihat, anak saya kuliah lewat Zoom. Dia akan coba ngeliatin kok. Tapi kalau kalian sendiri kuliah nggak kelihatan serius, sebenarnya saya nanya sendiri, mereka sedih loh. Yang melihat itu, waduh anakku kok kuliah seperti itu ya. Tapi mereka tidak mungkin akan menegur kalian langsung. Ya, mungkin ada yang menegur, mau kuliah yang baik itu loh. Dosenmu ngomong di depan layar monitor, masuk kamu tinggal-tinggal, kamu punya aktivitas yang lain, kegiatan yang lain. Wah, kalian mungkin punya 1000 macam alasan untuk menyatakan bahwa untuk membenarkan apa yang kalian lakukan, tapi bagi orang tua, loh kamu itu kuliah, ya ikutin kuliah itu. Nanti setelah kuliah selesai lah, kamu lanjutkan kegiatanmu. Itu keinginan orang tua kok sebetulnya. Ya, bukan keinginan saya. Kalau saya sih, ya kalian mau ikut kuliah enggak itu jadi tanggung jawab kalian gitu. Ya, saya hanya bisa menghimbau pada kalian, ayo ya kuliah yang baik. Untuk apa toh? Yuk, saya bertanggung jawab pada orang tua kalian, ya, membawa kalian, menuntun kalian ke jalan kesuksesan. Ya, kesuksesan dalam artian apa? Jangka pendek, sukses dalam kuliah kalian. Jangka panjang, sukses dalam karir. Ya, saya kira itu dulu ya yang bisa saya berikan. Jadi kalau kalian udah punya permenungan seperti itu udah bagus. Saya kira apapun yang ada di luar, mau pinjol, mau judi online, mau pergaulan nggak jelas, macam-macam. Saya kira itu semuanya akan tersingkir dengan sendirinya kok. Gitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan. Kalau ada yang mau memberikan pendapat silakan. Yang pasti di sini sudah ada 48 anak yang mengumpulkan, masih ada 8 orang lagi, 9 orang lagi yang belum mengumpulkan tugas. Saya masih tunggu jawaban dari kalian ya sampai jam 11 hari ini. Jadi segera yang belum mengumpulkan, ayo ya jangan kecewakan kedua orang tua kalian. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya berikan. Bagi kalian yang belum presensi, silakan presensi. Saya akan memasukkan secara manual. Kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi, sharing dengan saya, silakan. Ya, saya sembari memasukkan presensi secara manual. Saya kira itu dulu yang bisa saya berikan ya. Jadi sembari saya memasukkan manual, presensi secara manual, kalau kalian ada yang mau diskusi sama saya lewat Zoom ini, silakan ya, sambil saya memasukkan